Halo Sobat Naro, sabda Allah kemarin sudah menerangkan kita, bahwa neraka secara fisik diciptakan oleh tangan manusia, bukan oleh Tuhan. So, buat kalian yang kelewatan, silahkan tonton seri pertama kami tentang neraka di sini. Pertanyaan berikutnya yang berkembang adalah, bagaimana cara iblis bisa disiksa di dalam neraka? Jika neraka itu ternyata diciptakan oleh tangan manusia sendiri. Karena seperti yang kita tahu, bahwa iblis tidak mungkin bisa disakiti dengan alat ciptaan manusia. Contoh paling sederhana, hantu atau jin, tidak bisa ditembak, atau dibom atau dibakar dengan senjata pemusnah buatan manusia. Lalu bagaimana bisa, ketika neraka yang tercipta karena kerusakan dunia, akibat perang senjata manusia itu, dapat melukai dan menyakiti iblis? Menurut ajaran Islam, meskipun iblis diciptakan dari api, namun iblis tetap dapat merasakan kepedihan akibat siksaan di api neraka yang dibuat oleh Allah Quran. Tidak dijelaskan bagaimana detail ilmiahnya, mereka hanya mengimani hal tersebut. Tetapi, seorang ustadz mengibaratkan seperti manusia yang terbuat dari tanah, bila dilempar dengan tanah tetap akan merasakan sakit. Begitu juga dengan iblis yang dilempar dengan api akan merasa sakit. Padahal, jika ingin kita teliti, manusia dapat merasakan sakit adalah akibat dosa. Sedangkan iblis, di dunia ini tidak akan pernah merasa sakit bila dipanaskan dengan api, sekalipun dia sendiri juga sudah berdosa. Hal ini dapat terjadi karena memang belum waktunya iblis disiksa. Sama seperti seorang muslim soleh, menurut kitab Dakoikul Akbar bab 33, mereka tidak akan merasakan panas neraka, sekalipun nanti mereka akan berjalan di atas api neraka, padahal, unsur manusia yang berdosa dan yang baik sama-sama terdiri dari tanah dan roh. Jadi, perbandingan sakit dari tanah dengan sakit dari api menjadi tidak logis, karena, baik manusia berdosa dan iblis sama-sama akan disiksa dengan api yang sama di neraka kelak. So, masih menjadi irasional tidak terjelaskan, bagaimana bisa, iblis yang tercipta dari api dapat merasakan penderitaan ketika nanti dibakar dengan api neraka. Salah satu kitab paling lengkap yang memuat tentang penyiksaan di neraka adalah Kitab Wahyu. Namun, kitab ini tidak bisa kita baca dengan menggunakan kacamata orang Indonesia, ataupun kacamata orang Amerika. Karena Kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes orang Ibrani, yang waktu itu hidup di zaman kekuasaan Helenisme. Sehingga banyak simbol-simbol dalam wahyunya yang dia terima dari Yesus Kristus, yang hanya dapat dijelaskan dengan makna orisinalnya. Karena itu, membaca kitab Wahyu juga tidak bisa lepas dari membaca kitab Perjanjian Lama, seperti misalnya, kitab Kejadian, Keluaran, Daniel, dan sebagainya. Juga, kitab Wahyu tidak dapat dimengerti oleh orang yang tidak mengenal Injil Kristus. Sebab, Yohanes saksi mata Yesus sendiri menulis kitab ini berdasarkan Injil Kristus. Dalam kitab Wahyu, dijelaskan bahwa hukuman terakhir untuk manusia dan iblis adalah di lautan api. Dalam bahasa Yunani limnipuros, atau kolam yang dipenuhi api. Bukan hanya iblis, namun juga ada maut dan kerajaan maut yang dilemparkan ke sana. Kerajaan maut di sana dalam bahasa Yunani adalah Hades atau Seol dalam bahasa Ibraninya yang artinya dunia orang mati. Artinya, bahwa kekuasaan dari kematian fisik itu sudah dilenyapkan, sehingga nanti tidak ada lagi kematian fisik. Yang ada hanya kehidupan kekal, dan juga alam kuasa kematian rohaniah yaitu alam yang selama ini mempengaruhi manusia untuk berbuat dosa sudah dilemparkan, dimusnahkan di dalam lautan api tersebut. Hal ini membuat tidak ada lagi tersisa manusia yang keinginan hatinya berbuat dosa. Karena kerajaan dosanya sendiri beserta sang rajanya yaitu setan sudah dilemparkan ke lautan api. Di dalam kekekalan mereka semua akan sama-sama tersiksa terus-menerus. Sedangkan orang-orang percayanya sudah lebih dulu dibangkitkan dan dipisahkan ke kerajaan 1000 tahun di sorga. Flashback ke masa di mana Yesus Kristus ketika mengusir setan dari tubuh seorang yang kesurupan di Gadara. Setan itu berkata, "Apa urusanmu dengan kami anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Bahkan dalam Lukas 8 ayat 31, dikatakan bahwa setan memohon agar tidak dimasukkan ke dalam jurang maut. Yaitu tempat di mana kelak saat masa kerajaan 1000 tahun setan akan dirantai, agar tidak menyesatkan banyak orang. Ini artinya, setan sudah tahu bahwa ujung-ujungnya dirinya pasti akan masuk ke jurang maut, untuk dibelenggu sebelum dimasukkan ke lautan api untuk disiksa. Meskipun neraka fisiknya belum tercipta, namun setan tahu bahwa konsep neraka sudah tercipta,
yaitu ketika setan memilih memberontak kepada Allah dan merasakan keterpisahan dari Allah. Terlebih, ketika di dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah menjadikan iblis sebagai seteru dari perempuan yang akan menghadirkan Mesias yang akan menghancurkan iblis, yaitu Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus memberitahu bahwa iblis sudah diberitahu tentang hukuman yang menantinya kelak di neraka. Jadi, secara mental iblis pasti sudah merasakan neraka itu, meski neraka fisiknya yang berbentuk lautan api itu belumlah terwujud. Tidak heran hal ini membuat iblis dan pasukannya ketar-ketir saat Yesus Kristus mau mengusir mereka dari tubuh orang yang kesurupan. Hal ini juga yang membuat iblis terjerat perangkapnya sendiri. Dia mempengaruhi manusia, dan mengumpulkan pasukannya, hanya untuk membuat bumi dan semesta hancur dan menciptakan neraka bagi dirinya sendiri. Flashback ke zaman Ayub, di mana setan dapat melukai manusia hanya jika Allah memberikan izinnya. Sama seperti setan diizinkan masuk ke Taman Eden, jika memang Allah mengizinkannya. Jadi, saat dikatakan iblis akan dimasukkan ke dalam jurang maut dan dibelenggu sesuai Yudas 1 ayat 6, maka berarti saat itu iblis tidak akan dapat berbuat apa-apa, karena Allah menahan izinnya terhadap iblis. Dan menurut kitab Henoh, pasukan iblis yang terbelenggu di jurang maut adalah malaikat-malaikat yang pernah memberontak terhadap Allah dan dijatuhkan ke bumi. Dalam Wahyu 9 ayat 1 dan 2, lebih jelas dikatakan, bahwa lubang di jurang maut itu terbentuk dari bintang yang jatuh ke bumi, dan masih memiliki dampaknya sampai sekarang. Di mana jurang maut yang terbuka dan mengeluarkan asap peleburan ini, disamakan dengan sejarah hukuman Allah terhadap Sodom dan Gomora, yang ditimpa hujan dan api dari langit. Di mana asap yang timbul dari lubang jurang maut adalah lambang pengkorupsian atau perusakan yang ditujukan kepada Tuhan, berlawanan dengan asap kemenyan yang adalah lambang persembahan kepada Tuhan. Hal yang sama dicatat dalam Yudas 1 ayat 6 dan 7 dan 2 Petrus 2 ayat 6, mengenai kota Sodom Gomora yang dijadikan lambang peringatan bagi orang-orang fasik. Jadi, ketika kerajaan maut yaitu alam dosa yang dibawa iblis, yang dilambangkan dengan bintang yang jatuh ke bumi, mengakibatkan penderitaan pada manusia, adalah penderitaan yang sama atau bahkan lebih dari penderitaan Sodom dan Gomora waktu itu. So, api jenis apa yang sanggup menyiksa dan membelenggu maut fisik, kerajaan maut yaitu alam dosanya, sekaligus dengan penghulunya yaitu si iblis. Di dalam Wahyu 20 ayat 10 dan 21 ayat 8 dikatakan, bahwa api dan belerang adalah bagian dari lautan api ini. Artinya, bahwa api ini tidak akan pernah padam. Di dalam hukuman kepada Sodom dan Gomora, api dan belerang ini pernah diturunkan oleh Allah ke bumi akibat dosa yang diperbuat mereka. Meskipun, faktanya saat ini sudah tidak ada lagi api yang tertinggal di wilayah Sodom dan Gomora yang saat ini dipercaya ada di Jordania. Namun dari beberapa penemuan arkeologi dan saintis, disimpulkan bahwa api yang menghanguskan Sodom dan Gomora berasal dari luar bumi, seperti asteroid atau meteorit, yang tentu saja memuat unsur-unsur yang sebagian tidak ditemukan di bumi. Meskipun sulfur atau belerang sendiri dapat ditemukan di dalam gunung berapi, dan asteroid itu sendiri. Dan tebak, unsur-unsur pembakar paling kuat dan lama yang sudah diketahui manusia itu sangat melimpah di bumi ini, seperti hidrogen, sulfur, magnesium. Di mana inti bumi ini terdiri atas besi dan nikel yang mampu menopang panas yang dihasilkan dari api dan belerang yang terkandung di perut bumi. Dengan kata lain, adanya unsur-unsur baru dari luar bumi ditambah unsur belerang dari bumi dapat menghujani bumi kapan saja. Dan dengan sejarah yang terjadi, bumi ini sudah merekod api yang menyala dan siap meledak jika sudah waktunya. Wahyu 9 ayat 1 memberitahu, bahwa ada malaikat yang memiliki anak kunci untuk membuka akses penderitaan dari sesuatu yang berasal dari luar bumi, cukup untuk membuat manusia sangat menderita selama 5 bulan. Itu merupakan bagian dari hukuman Allah atas manusia dunia, di mana bentuk hukumannya banyak diinterpretasikan sebagai seorang pemimpin bangsa yang kelak akan menyiksa orang-orang dunia. Unsur-unsur panas yang tidak diketahui dan dapat menghantarkan panas kekal itulah, yang kemungkinan besar dapat melukai dan menyiksa iblis dan setan. Matahari sebagai bintang terkecil di tata surya juga sudah cukup membakar bumi dengan kekal, ketika suhu inti matahari yang mencapai 15 juta derajat Celcius itu menimpa bumi. Kitab Wahyu hanya menggambarkan bahwa api dan belerang adalah simbol hukuman Allah yang mematikan. Seperti yang diwahyukan Yesus kepada Yohanes di dalam Wahyu pasal 19 ayat 20 dan pasal 20 ayat 9.
Berbeda dengan kejatuhan iblis atau dikenal dengan Lucifer, jika kita membaca kitab Henoch, diberitahukan bahwa ada kejatuhan malaikat-malaikat lain setelahnya. Mereka diceritakan mengajarkan ilmu sihir dan perbintangan kepada manusia, serta mengawini anak-anak perempuan manusia. Disitulah ketika Allah membuat air bah untuk memusnahkan manusia dan keturunan para malaikat yang jatuh tadi. Disitulah kita lihat alam mulai rusak, barangkali tanah-tanah sudah mengalami pergeseran. Lapisan langit sudah mengalami perubahan. Peredaran tata surya juga sudah mulai berubah. Dan sebagainya. Dapat kita bayangkan, para malaikat sekelas Lucifer yang tadinya sangat dekat dengan Allah, juga para malaikat lain yang tadinya mendiami posisi masing-masing, sekarang setelah jatuh ke dunia, mereka meninggalkan posnya masing-masing. Jelas alam semesta akan menjadi kekurangan balance-nya. Bukan berarti Allah tidak maha kuasa untuk memperbaikinya, namun persis seperti manusia, Allah juga menyerahkan iblis dan pasukannya kepada konsekuensi kehendak bebas yang mereka pilih, yaitu pemberontakan atau dosa kepada Allah. Selain itu, rasa kekalahan yang dirasakan iblis, karena pada akhirnya tidak berhasil menang melawan Allah di akhir zaman tentu akan menjadi penderitaan pelengkap. Jika sebelum neraka fisik terbentuk, iblis menjadi penguasa di bumi, dan masih bebas bergerak menarik anak-anak Tuhan, untuk memperkuat pasukannya. Di neraka, iblis tidak dapat lagi seperti itu. Kekalahan kekal akan dirasakan iblis. Jadi, penderitaan yang dapat menyiksa iblis di neraka adalah: pertama, rantai yang membelenggu sehingga iblis tidak bisa bebas bergerak. Kedua, jurang kegelapan yang sangat dalam, yang membuat iblis tidak bisa keluar. Ketiga, lautan api yang terbentuk akibat kehancuran bumi dan semesta, oleh tangan manusia dan iblis. Dan yang terakhir, adalah perasaan kekalahan perang melawan Allah yang sifatnya kekal. Sobat Naro, sabda Allah telah mencerahkan kita, bagaimana cara iblis dapat merasakan penderitaan dengan cukup detail kelak di neraka. Meskipun tetap ada beberapa misteri yang belum kita ketahui tentang hal ini, namun secara saintifik temuan ini dapat dipertanggungjawabkan, daripada pendapat Ustadz di awal. Kiranya hal ini kembali menambah masukan kita. Jangan lupa dukung kami untuk terus memberikan satu-satunya kebenaran melalui sabda Allah, dengan cara subscribe, share, kritik dan like video kami. Sampai jumpa di kesempatan lainnya ya sob. God bless us.